Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. PSSI mau sembuhkan ramai rumah kick demi bisa gabung timnas U23. PSSI mau memulihkan cedera Ramai Rumakik di Jakarta. Pemain muda Persipura Jayapura itu masih diberi kesempatan ikut timnas Indonesia U23 di SEA Games 2021. Keinginan PSSI untuk menyertakan Rumakik ini berseberangan dengan Sinteyong. Pelatih timnas Indonesia itu sebelumnya sudah memastikan mencoret Rumakik dari skuad SEA Games. Sinteyong memberi sanksi ke Rumakik setelah sang pemain dianggap melakukan tindakan indisipliner. Patut ditunggu apakah pelatih asal Korea Selatan itu juga akan menganulir keputusan sebelumnya. Ten Hag punya banyak PR di Manchester United. Erik ten Hag disebut mempunyai banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di Manchester United. Hal itu yang diungkapkan oleh manajer interim Setan Merah Ralf Rangnick. Salah satu pekerjaan rumah paling besar adalah lini belakang. Barisan pertahanan MU Kropos sudah kebobolan sebanyak 51 kali dalam 34 pertandingan. Torehan MU itu merupakan yang paling banyak di antara tim 6 besar. David De Gea baru membukukan sebanyak 7 clean sheet di Liga Inggris musim ini. Guardiola fokus penuh ke Real Madrid. Manchester City memetik kemenangan 5-1 atas Watford di akhir pekan kemarin. Kemenangan besar ini menjadi modal berharga untuk Manchester City melawan Real Madrid. Pertandingan leg pertama semifinal Liga Champions akan berlangsung di Etihad Stadium Rabu 27 April 2022. Laga itu super penting untuk Manchester City untuk mengejar mimpi menjuarai Liga Champions untuk pertama kalinya. Tim Manchester Biru sudah mengejar mimpi itu sejak 2008. Antonio Rudiger resmi tinggalkan Chelsea, Thomas Tuchel sudah konfirmasi. Antonio Rudiger dipastikan meninggalkan Chelsea usai musim 2021-2022 berakhir. Kabar pahit itu disampaikan langsung oleh pelatih Chelsea Thomas Tuchel yang menyebut Rudiger tidak akan bermain lagi bersamanya pada musim depan. Sebenarnya, kabar kepergian Rudiger dari Chelsea sudah menjadi rahasia umum. Pemain berpaspor Jerman itu memang telah memutuskan untuk hengkang dari Stamford Bridge pada bursa transfer musim panas 2022 nanti setelah tidak memperpanjang kontraknya yang habis pada Juni mendatang. Barcelona versus Rayo Vallecano, Barca kalah lagi di Camp Nou. Barcelona menjamu Rayo Vallecano di Camp Nou. Baru 7 menit Barca sudah kebobolan oleh Alvaro Garcia. Sejak saat itu Barca mendominasi permainan dan mengurung pertahanan Rayo. Tapi gol tak kunjung hadir hingga akhirnya mesti mengakui kemenangan sang tamu. Ini jadi kekalahan ketiga Barcelona di Camp Nou di seluruh ajang. Dengan hasil ini, Barcelona masih bertahan di posisi kedua dengan 63 poin, sementara Rayo naik ke peringkat ke-11 dengan 40 poin. Empoli versus Napoli, buang keunggulan 2 gol, Il Partenope pun kalah. Napoli melawat ke Stadio Carlo Castellani, tim tamu mampu mencetak 2 gol lebih dulu di menit ke-44 lewat aksi Dries Mertens. Ball back, Mertens. Dan Lorenzo Insigne di menit ke-53. Insigne, that's the second goal. Memasuki 10 menit akhir pertandingan, tuan rumah mampu comeback dengan mencetak 3 gol lewat aksi Liam Henderson di menit ke-80. Has to score. Liam Andrea Pinamonti di menit ke-83. Dan gol kedua Pinamonti di menit ke-87. Pinamonti. Dengan hasil ini, Napoli tertahan di posisi ketiga klasemen Serie A dengan 67 poin dari 34 laga, sedangkan Empoli berada di posisi ke-14 dengan raihan 37 poin.
Lazio versus Milan menang 2-1, Rossoneri rebut kembali Capolista. Lazio versus Milan tersaji di Stadion Olimpico. Tim tuan rumah langsung mencetak gol ketika laga baru berjalan 4 menit lewat aksi Immobile. It goes the cross. It's the opening. Tim tamu mampu comeback di babak kedua berkat gol Olivier Giroud di menit ke-50 Rafael Leao. There's the layback. And Olivier Giroud. dan Sandro Tonali di menit ke-90 plus 2. Zlatan is underneath it. And Sandro Tonali. Tambahan 3 poin membuat Milan kembali ke posisi pertama klasemen Liga Italia dengan 74 poin, sementara itu Lazio tertahan di posisi ke-7 dengan 56 poin. Di pertandingan lainnya, Salernitana menang 2-1 atas Fiorentina, Bologna bermain imbang 2-2 dengan Udinese, Genoa menang 2-1 atas Cagliari. Chelsea versus West Ham, The Blues menang dramatis. Chelsea menjamu West Ham United di Stamford Bridge, tuan rumah mendominasi tetapi kesulitan menciptakan ancaman serius. Chelsea mendapatkan penalti pada menit ke-84, namun Jorginho gagal mengeksekusi menjadi gol. Pulisic hadir sebagai penyelamat 3 poin lewat golnya pada menit ke-90. Chelsea menang 1-0 atas West Ham United. Dengan hasil ini, Chelsea masih berada di posisi ketiga dengan mengkoleksi 65 poin dari 32 laga, sedangkan West Ham tertahan di urutan ke-7 dengan 52 poin dari 34 pertandingan. Liverpool versus Everton, The Reds menang 2-0 terus tempel City. Pada pertandingan yang dihelat di Anfield, Liverpool kesulitan untuk menjebol gawang Everton dan butuh lebih dari sejam untuk mencetak gol lewat Andrew Robertson. Lalu Divock Origi menutupnya lewat gol di 5 menit akhir laga. Tambahan 3 poin membuat Liverpool tetap di posisi kedua dengan 79 poin dari 33 laga, sedangkan Everton masuk zona degradasi alias posisi ke-18 dengan 29 poin. Di pertandingan lainnya, Burnley menang 1-0 atas Wolves, Brighton bermain imbang 2-2 dengan Southampton. Divock Origi spesialis derby Merseyside. Liverpool menang 2-0 atas Everton dalam lanjutan Liga Inggris 2021-2022. Dalam pertandingan tersebut, Divock Origi membantu Liverpool menang atas Everton lewat golnya. Tercatat, itu adalah gol ke-6-nya ke gawang Everton di semua kompetisi. Jumlah itu 2 kali lebih banyak daripada gol yang diciptakan Origi melawan tim-tim lain yang pernah ia hadapi bersama The Reds. Jadi, dapat dipastikan Origi adalah spesial derby Merseyside karena ia mampu mencetak gol ketika harus melawan Everton. Ikut-ikutan Bruno Fernandes gagal, rekor apik penalti Jorginho runtuh di kandang sendiri. Rekor apik penalti Jorginho harus runtuh di kandang sendiri saat Chelsea melawan West Ham United lantaran mengikuti kegagalan Bruno Fernandes mengkonversi gol dari titik putih. Dilansir dari Squawka Football, ini menjadi penalti pertama yang gagal dikonversi Jorginho pada musim 2021-2022. Sejauh ini pemain asal Italia tersebut telah mencatatkan 9 penalti untuk Chelsea musim ini. Ke-9 sepakan 12 pas tersebut sukses dikonversi berbuah gol oleh Jorginho sejak Oktober 2021. Barcelona catat sejarah memalukan usai ditekuk Rayo Vallecano di Camp Nou. Barcelona dipaksa tunduk 0-1 oleh Rayo Vallecano di Stadion Camp Nou dalam lanjutan Liga Spanyol 2021-2022. Kekalahan ini sekaligus menjadi sejarah buruk bagi Blaugrana. Ini merupakan kekalahan ketiga beruntun Barcelona di laga kandang dalam 4 pertandingan terakhir. 2 kekalahan lainnya datang saat menjamu Eintracht Frankfurt di Liga Eropa dan Cadiz di Liga Spanyol. Menurut laporan berbagai sumber, Barcelona menelan kekalahan di pertandingan kandang ketiga berturut-turut di musim yang sama untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Komentar Sandro Tonali usai cetak gol kemenangan untuk Rossoneri.
Sandro Tonali menjadi pahlawan kemenangan AC Milan ketika mengalahkan Lazio di Stadio Olimpico. Gol Tonali sendiri dicetak secara dramatis pada menit ke-90+2. Itu adalah perasaan yang luar biasa, perasaan yang memberi kami hasil yang kami usahakan dengan sangat keras setelah awal yang buruk, kata Tonali kepada DAZN Italia. Mencetak gol untuk Milan adalah perasaan yang tak terlupakan, apalagi yang seperti ini. Lanjutnya. Kalah dari Empoli, Napoli bakal hukum para pemainnya. Napoli telah mengumumkan bahwa setelah kekalahan 2-3 dari Empoli kemarin, seluruh skuad akan menjalani hukuman, di mana klub telah memutuskan bahwa mulai Selasa 26 April, saat sesi latihan dilanjutkan, skuad akan melakukan pelatihan ketat secara permanen. Yang dimaksud dari permanen adalah itu akan sampai akhir musim alias hingga pertengahan Mei. Kemungkinan nantinya seluruh pemain akan tetap tinggal bersama di camp pelatihan hingga sisa akhir musim. Itu jelas akan menjadi beban bagi beberapa pemain, terutama Dries Mertens yang baru saja menjadi ayah. AC Milan kena tikung, Angel Di Maria selangkah lagi diresmikan klub rival. Winger Paris Saint-Germain Angel Di Maria selangkah lagi memulai peruntungannya di Liga Italia. Akan tetapi pemain berpaspor Argentina tersebut tak akan berlabuh ke AC Milan. Pasalnya Di Maria malah kian mendekat ke Juventus. Menurut La Gazzetta dello Sport, Juventus telah ditawari untuk memboyong Angel Di Maria. Pada awalnya, I Bianconeri tak mau untuk mengangkutnya karena sudah menginjak 30-an. Akan tetapi transfer bebas biaya dari kesepakatan Di Maria disebut-sebut membuat Juventus kepincut meminangnya. Tak cuma itu, Di Maria juga diisukan siap memotong pendapatannya dengan jumlah yang signifikan andai merapat ke Turin. Gianluigi Donnarumma sudah memutuskan masa depannya di PSG. Gianluigi Donnarumma telah mengungkapkan situasi mengenai masa depannya di Paris Saint-Germain. Meski kesempatan bermainnya minim, kiper berusia 23 tahun itu menegaskan tetap ingin bertahan di PSG dan mencoba memenangkan Liga Champions pada 2022-2023. Saya akan bertahan di PSG dan mencoba memenangkan Liga Champions, tutur Gianluigi Donnarumma dinukil dari Football Italia. Itu adalah kepuasan yang luar biasa. Saya telah menetap di musim pertama saya di sini dan saya senang dengan bagaimana ini berjalan. Kami mohon maaf atas kekecewaan di Liga Champions, tetapi kami akan mencoba menebusnya, ucap Donnarumma melanjutkan. Antonio Conte ajukan diri ke PSG di tengah isu pemecatan Mauricio Pochettino. Pelatih Tottenham Hotspur Antonio Conte dikabarkan menawarkan diri ke Paris Saint-Germain yang dilaporkan bakal memecat Mauricio Pochettino. Menurut Le Parisien, pertemuan antara direktur PSG dan Pochettino tidak menemukan titik terang untuk melanjutkan kerjasama. Laporan yang sama juga menyatakan bahwa Conte menawarkan dirinya ke raksasa Ligue 1 dan mengusulkan kontrak 2 tahun. Namun di saat yang sama, Le Parisien mengklaim Zinedine Zidane tetap menjadi pilihan utama meski ia lebih condong ke tim nasional Prancis ketimbang menerima tawaran PSG. Real Madrid bisa angkat trofi La Liga di stadion sendiri pekan depan. Kekalahan Barca tadi malam menyebabkan satu tangan Real Madrid sudah bisa memegang trofi juara La Liga. Karim Benzema dan kawan-kawan cukup draw di stadion sendiri pekan depan melawan Espanyol. 1 poin sudah cukup untuk memastikan Real Madrid menjadi juara dan Ancelotti setelah itu bisa berkonsentrasi sepenuhnya pada Liga Champions. Saat ini Real Madrid yang berada di posisi puncak mengkoleksi 78 poin dari 33 pertandingan. Sedangkan Barcelona berada di posisi kedua dengan 63 poin. Diketahui jumlah laga tersisa dalam kompetisi ini adalah 5 kali. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!